Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Majnun, kisah cinta paling tragis. Laila dan Majnun, kisah cinta paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun. Sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia, sekarang disebut Irak, pada abad ke-9. Namun kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12 bernama Nizami Ganjavi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kamu simak sebagai berikut. Awal mula pertemuan sepasang kekasih. Ada seorang lelaki muda bernama Kais. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya dan bukan berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Bak Gayung bersambut, Laila yang kagum pada puisi Kais menaruh harapan yang sama terhadapnya. Kais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu cinta mengenal sekat. Jalinan cinta suci mereka tak direstui oleh orang tua Laila. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunding oleh lelaki yang setara, sehingga ia bisa hidup dalam kelimpangan harta dan kekayaan. Namun cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kais. Begitu usia mereka sudah matang, Kais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila, sehingga memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa, kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria lain. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais si Majnun. Sudah barang tentu, hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini.
Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya yang ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Kabar duka kepergian orang tua semakin menjatuhkan Majnun ke dalam keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesegukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpukul, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Sayang takdir tak berkata demikian. Akhir kisah tragis dua sejoli yang tak diperkenankan takdir untuk hidup bersama. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh, tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Tak lama kemudian, ketika Laila kembali ke rumah ayahnya, ia dikabarkan jatuh sakit, batuk parah, dan tidak memikirkan kesehatannya. Ia hanya memikirkan Majnun setiap saat. Bahkan ketika maut menjemput pun, ia tetap memikirkan Majnun. Pada akhirnya, ketika gelapnya malam, Laila seperti biasa menutup pintu, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya dan bergumam, "Majnun, Majnun, Majnun." Kematian gadis si cantik jelita tersebut tersebar ke seluruh penjuru negeri, dan akhirnya sampai pula kepada Majnun. Ia pun seketika pingsan di tengah padang gurun. Ketika kembali sadar, ia pun langsung bergegas menuju desa Laila dan berkunjung ke makam Laila. Ketika tidak sanggup jalan, ia pun menyeret tubuhnya untuk sampai ke makam Laila. Ia pun meletakkan tubuhnya di atas makam Laila. Dan diriwayatkan, setelah beberapa hari, Majnun pun turut meninggal. Jasad Majnun pun baru ditemukan 1 tahun setelahnya. Di akhir kisahnya, seorang sufi dalam mimpinya melihat Majnun tengah dibelai dengan penuh rasa cinta dan sayang oleh Allah. Kemudian ia pun mendudukkan Majnun di sampingnya. Kemudian berkatalah Allah kepada Majnun, "Apakah engkau tidak malu wahai Kais, memanggil-manggil namaku dengan sebutan Laila setelah kau meminum anggur cintaku?" Tak begitu lama, sang sufi pun terbangun dan berangan-angan. Jikalau Majnun begitu diperlakukan demikian, penuh kasih sayang oleh Allah, lantas bagaimana dengan Laila? Seketika Allah memberikan ilham kepadanya bahwa kedudukan Laila jauh lebih agung dan tinggi daripada Majnun, karena ia menyembunyikan segala rasa cintanya dalam diri dan hidupnya sendiri. Pelajaran yang dapat kita petik, yaitu jika seseorang sudah jatuh cinta dan dimabuk cinta kepada Allah, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama Allah. Baik sengaja atau tidak, pasti itu akan keluar dan tidak akan ada bosannya. Cinta adalah pondasi dalam beribadah. Bahkan para wali Allah lupa terhadap dirinya dan rela melakukan apa saja
untuk beribadah kepada Allah. Seperti kisah di atas, begitu ketika cinta kepada Allah, maka dunia dan segala isinya tak berarti. Dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas, orang yang menyembunyikan amal perbuatannya dari orang lain, maka akan mendapatkan sisi yang tinggi di hadapan Allah. Karena hanya Ia dan Tuhannya yang tahu. Semoga kisah Laila dan Majnun dapat menginspirasi kita semua untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar dalam menjalankan ibadah terasa ringan. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.